Kita seringkali berdoa minta kesembuhan sama Tuhan, terus nggak sembuh kita marah-marah. Ini rampok namanya. Nah, di situ dikatakan dan doa yang lahir dari iman. Berarti apakah artinya sebaliknya? Oh, kalau nggak sembuh ya kurang beriman sih. Ada yang bisa dibantu, Pak? Sakit apa? Saya agak Saya Dokter Gideon Yustianto. Kan udah pas nih bajunya putih. ini dokter spesialis ya, bukan alternatif ya. Hah? Semuanya. All around. Sakit apa, Pak? Pundak saya sakit nih, Pak. Oh, Karena terlalu berat menanggung beban Oke. kehidupan. Baik. Oke, saya doakan ya. Tumpang tangan. Kamu tumpang tangan ya. Tumpang dari tangan. sini. Ya. Nah, dalam nama Yesus. Gerak ya. loh, Pak. Gerak ya. Gerak loh, Pak. Wah, bebanmu semakin berat. Hari ini kita caranya mendoakan orang sakit. Apakah seperti Koji tadi barusan? Terus kalau misalnya kita mendoakan, kita yakin nih sembuh nih. Tapi ternyata orangnya nggak sembuh. Wah, Baik. itu gimana itu ya? Saya pengen ngobrol dengan sahabat saya adalah Pastor Indra Saputra. Wow. Shalom. Shalom, Pastor. Shalom. Iya, Gideon Pastor. dan Jonathan. Pastor Ya. Indra Saputra ini menggembalakan jemaat di Berkat bagi bangsa, tapi saya bukan gembalanya, saya di bagian dari penggembalaan. I see. Jadi gereja GBIB 3 ya? Iya, betul. Mantap. Nah, artinya kan dalam tim penggembalaan juga selalu dimintai oleh jemaat ya Pak ya untuk mendoakan orang sakit. Apalagi hari-hari ini juga banyak orang sakit gitu ya. Betul. Betul. Saya mau nanya Pak, Iya. di antara yang minta didoakan sakit itu, minta didoakan sembuh. Di antara orang sakit yang sembuh itu, coba pernah nggak Bapak data gitu ya, berapa yang sembuh, berapa yang sakit, dan berapa yang katanya Opung Luhut itu check out. Yang datang tapi tidak pernah kembali lagi. Pernah nggak Pak? Ya, pernah sih. Kok kayaknya kebanyakan check out ya. Pastor Indra jujur banget deh. Asal nanti nggak dilabeli ya pendeta pencabut nyawa ya malahan ya. Tapi sebagian orang ada juga yang susah mati loh ya. Betul ya, Pastor ya? Iya, betul. Saya pernah punya pengalaman doain orang yang sudah usia lanjut ya, udah 83 kalau nggak salah. Keluarganya udah pasrah semua, terus kemudian udah di ICU, saya dipanggil gitu. Ya udah toh saya doakan kan. Nah karena usia sudah segitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya tentunya saya berdoa, Tuhan saya serahkan hambamu ini ke dalam tanganmu, biar Tuhan berkehendak yang terbaik, apa bla 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 gitu ya. Ternyata oma ini atau emak ini nggak mau sudah, dia geleng-geleng kepala, dia nggak mau meninggal gitu ya. Dan ternyata benar setelah didoakan itu malah dia membaik keadaannya. Dari ICU masuk ke kamar biasa seperti itu. Jadi kadang ketika kita berdoa pun ya semuanya itu kembali ke Tuhan ya. Bahkan kita mendoakan yang pulang pun ternyata belum pulang gitu ya. Kita mendoakan tetap ternyata pulang gitu ya. Jadi semuanya sekali lagi kehendak Tuhan, yang berdaulat Tuhan tentu. Iya. Tapi itu satu wilayah yang memang menjadi milik Tuhan, tapi manusia tetap boleh dong Pak percaya dan beriman bahwa sembuh gitu kan? Boleh. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita ini harus suka berdoa dan suka mendoakan. Jadi bagian kita itu minta, bagian kita itu berdoa. Nah, selanjutnya itu sudah bagian Tuhan. Jadi soal menyembuhkan itu bagian Tuhan. Ya, soal mendoakan bagian kita. Soal menyembuhkan itu Tuhan, dan soal menjaga kesehatan setelah kita disembuhkan itu kita, gitu saudara. Iya. Tapi gini, Pastor, 1 Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat dan seterusnya. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi artinya ada kayak spesialisasi gitu ya? Ya, karunia itu memang Tuhan yang memberi. Ya, ada orang-orang atau ada hamba Tuhan tertentu yang dipakai oleh Tuhan, diberi karunia tertentu, seperti tadi yang dibacakan. Ada yang memimpin, menyembuhkan, dan lain sebagainya itu tadi. Dan memang karunia itu diberikan oleh Tuhan
masing-masing sesuai dengan porsinya, tentunya dengan kedaulatan Tuhan ya. Kita boleh minta, Tuhan aku minta karunia kesembuhan, tapi Tuhan tahu kalau aku dikasih itu mungkin itu bukan porsiku atau bukan tempatku. Ya Tuhan nggak kasih itu gitu ya. Nah memang ada orang-orang yang dikasih Tuhan karunia-karunia tertentu, dan kita sebagai orang, sebagai jemaat atau sebagai para pemimpin harus memakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Gitu. Memang ada karunia-karunia itu. Tapi bukan berarti yang misalnya ya punya karunia memimpin, terus ada jemaat yang minta tolong, Pak, saya pengen kesembuhan Pak. Terus bilang, oh saya nggak bisa, saya karunianya memimpin, nggak gitu ya? Iya, gimana ya Pak ya, kalau terjadi kayak gitu ya? Kalau menurut saya, kalau orang, semua orang seperti tadi saya bilang, semua orang, apalagi orang Kristen ya, kita itu harus suka berdoa dan suka mendoakan. Kalau suka didoakan, Pastor? Ya, nah kita harus suka berdoa dan suka mendoakan tadi itu. Jadi, kalaupun kita nggak punya karunia itu, kan kita ini bisa minta. Nah, mintanya kan kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang punya itu semuanya. Jadi, Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau lewat kita. Nah, sekali lagi kita ini cuma saluran, saudara. Tuhan itu sumbernya. Jadi, kalaupun kita tidak punya karunia itu, bukan berarti kita terus lemparkan ke orang lain yang punya karunia itu. Ya, sementara orang ini butuh didoakan, butuh dikuatkan imannya, ya nunggu orang itu ternyata dia masih nggak ada atau keluar atau kemana, kan kasihan gitu ya. Jadi kita harus punya belas kasihan untuk terus juga menolong orang tersebut lewat doa kita, menguatkan mereka lewat doa kita. Iya. Meskipun kita sadar diri gitu ya. Wah, saya selama ini mendoakan orang sakit tuh ya banyak yang nggak sembuh, tapi ya sudah karena nunggu yang katanya punya karunia itu belum datang-datang. Ya toh, saya pikir kalau Tuhan berbelas kasih pada orang itu ya, orang itu pasti disembuhkan kok gitu ya, Pastor kan? Ya, itu kan bukan wilayah teritorial kita sebagai hamba Tuhan gitu. Betul. Nah itu bagian kita memang itu melakukan bagian kita aja. Kita disuruh Tuhan mendoakan, ya yuk kita berdoa saja. Nanti kesembuhan itu bagian Tuhan. Okay. Tapi seberapa besar bobot iman ini? Karena dalam Yakobus 5 ayat 15 kan dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, di situ dikatakan dan doa yang lahir dari iman. Berarti apakah artinya sebaliknya? Oh, kalau nggak sembuh ya kurang beriman sih. Ya, memang kita yang mendoakan, kita beriman, percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Sementara yang didoakan juga kita dorong, ayo percaya ya sama Tuhan, beriman sama Tuhan untuk Tuhan juga pasti akan sembuhkan kamu gitu ya. Jadi yang mendoakan dan yang didoakan harus sama-sama beriman, percaya gitu ya. Nah, setelah itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia yang berdaulat. Karena sekali lagi kita itu hanya saluran, kita yang mendoakan, dan Tuhan yang punya semuanya. Tuhan yang akan memberikan kepada mereka yang benar-benar Tuhan tahu ini harus disembuhkan atau enggak atau bagaimana. Dan tadi dikatakan bahwa yang paling penting adalah mereka mendapatkan kebenaran. Artinya apa? Mereka dibangun imannya. Sekalipun mereka belum sembuh, saya percaya gini, mereka akan dibangun imannya. Ketika saya mendoakan orang dan mereka belum sembuh, mereka gini, saya melihatnya mereka imannya naik, levelnya itu naik, gitu ya. Walaupun mereka belum sembuh ya, tapi mereka itu imannya ada kenaikan. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka didukung, mereka dikuatkan, dan mereka melihat ya. Mungkin sekarang sembuhnya belum 100%, tapi mungkin sudah ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang mulai terjadi dalam hidup mereka. Dan itu membuat mereka, oh iya ya kayak gini ya. Ya, apalagi di saat-saat seperti ini saya kadang kemarin saya mendoakan teman saya yang kena COVID gitu ya. Dia waktu saya doakan tuh batuk, nggak bisa berhenti apa. Saya jadi ngomong, udah kamu nggak usah ngomong, kita langsung doa aja ya, karena saya kasihan gitu. Setiap satu kali kalimat dia langsung batuk. Udah, aku doakan. Nah, ketika saya berdoa, minta belas kasihan Tuhan, bla 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 bla, saya beriman dan saya ajak dia juga percaya beriman. Udah, amin.
sehari 2 hari kemudian saya tanya lagi, gimana kondisimu? Oh sudah lebih baik Kak, sekarang udah batuknya berkurang. Puji Nah Tuhan. dari situ kita lihat bahwa iman itu walaupun nggak langsung tapi menaikkan iman. Doa itu menaikkan iman kita. Percaya kita bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala hal. Oke. Itu sih yang saya Iya, saya catat doa itu menaikkan iman. Nah, ini saya sharing dengan pengalaman pribadi saya sih. Kalau tadi Pastor Indra juga sudah sharing dengan jemaat. Ini nggak usah jauh-jauh gitu. Dengan almarhum papa saya waktu tahun 2000. Papa saya ini bukan orang Kristen, bukan yang percaya gitu. Tapi dalam cancer stadium sudah lanjut ya, sudah 4. Dan di akhir-akhir hidupnya ini beliau mau didoakan gitu. Tapi artinya setelah itu ya sudah check out gitu ya. Beliau meninggal rest in peace. Tapi saya seneng gitu. Paling tidak dia mau didoakan secara Kristen. Dia mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Dan akhirnya saya kemudian begini, ya sudahlah. Mungkin Tuhan tidak menjawab cancer itu disembuhkan gitu dengan mujizat. Itu kan butuh mujizat itu dari stadium 4 ke hilang itu ya kan. Harusnya kan kayak gitu. Dari hati saya kepengen gitu. Mujizat itu terjadi biar kan mujizat itu yang membuat tidak percaya bisa percaya juga gitu. Tapi nyatanya ya juga check out. Tapi saya senang karena apa? Karena dia sudah berdoa dalam nama Yesus, minta diampuni segala dosanya. Saya rasa dan saya pasti sih Tuhan Yesus yang baik itu berbelas kasih pada papa saya dan papa saya mendapat anugerah keselamatan yang kekal di sana. Itu sih yang menjadi kebahagiaan buat saya. Bukan menghibur diri loh ini. Tapi itu satu keyakinan saya gitu. Ketika nggak sembuh, tapi jiwa rohnya ini sembuh gitu. Iya, betul. Saya setuju. Karena gini, keselamatan itu hadiah terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kalaupun kita berdoa tidak dikasih kesembuhan, lihatlah hadiah besarnya ini. Gitu. Betul. Nah makanya ketika kita berdoa, ya kita itu berdoa namanya minta kesembuhan. Ya namanya minta itu sikap kita mesti benar. Coba saya kalau minta sama Gideon, minta Pak Gideon, tolong minta duit? Tab-nya dong, gitu ya misalnya. Yang di depan ini gitu ya. Minta tab-nya dong, gitu. Terus kemudian Pak Gideon ngomong, waduh, saya nggak bisa kasih Pak Indra. Ya, terus saya ngomong, oh gitu ya, kamu itu ya, gitu. Saya marah-marahin Pak Gideon. Ini kan nggak benar gitu. Kalau yang namanya minta dikasih puji Tuhan, nggak dikasih ya sudah, gitu loh. Jadi kita harus melihat hal seperti itu. Kita seringkali berdoa minta kesembuhan sama Tuhan, terus nggak sembuh kita marah-marah. Ini rampok namanya. Waduh. Ya, ini rampok gitu. Kalau saudara ada orang kan dirampok kan ngomongnya gini, mana barangmu, minta barangmu. Nggak mau. Begitu nggak dikasih, wah kita langsung dipukuli, kita langsung dihajar, kita langsung dikutuki, diapain gitu ya, dikutukin. Nah, itu namanya. Nah, jangan kita itu seperti itu. Ya. Jadi captionnya ya. Tuhan itu caption di YouTube-nya. Tuhan itu sudah. Caption di YouTube-nya, jangan jadi tukang rampok ke Tuhan. Gara-gara doa minta sembuh gak sembuh. Iya. Wah, cukup keras tuh quote-nya tuh. Wow. Nah, lihat keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Jadi ini berkat besar yang Tuhan berikan. Ini berkat utama lah yang Tuhan sudah berikan itu keselamatan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Gideon tadi kepada orang tuanya. Saya percaya dia sudah mengaku, dia sudah mau berdoa. Saya percaya dengan iman bahwa Tuhan sudah membuka pintu keselamatan buat Papa. Amin. Jadi itu yang terbesar, itu yang terhebat, yang sudah kita miliki, yang sudah kita, dan kita harus bagikan kepada kasih tahu orang-orang itu untuk mereka juga terima keselamatan ini yang utama. Luar biasa. Dan dalam keadaan sekarat itu meskipun saya bisa melihat tetesan air mata itu, dia pasti melihat keindahan surga. Pastor Indra. Amin. Iya. Amin. Oke, itu sedikit sharing saya mengenai kesembuhan. Jonathan ada pertanyaan lagi mungkin buat Pastor Indra? Mungkin kesimpulan deh, Pastor, tentang topik kita hari ini ya. Bagaimana sih? Mungkin ada langkah praktisnya dalam cara kita mendoakan orang sakit gitu kan. Terus bagaimana sikap kita kalau misalnya kita mendoakan ternyata nggak sembuh? Mungkin silakan kesimpulan, Pastor. Iya.
Pertama, sebagai orang Kristen, saya tadi sudah sampaikan bahwa kita harus suka berdoa dan suka mendoakan orang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan hal itu. Di Alkitab, Tuhan selalu mendoakan orang. Orang datang ke Dia, Tuhan jamah, Tuhan doakan, Tuhan sembuhkan, dan lain sebagainya. Dan ketika kita berdoa, sikap yang paling utama adalah rendah hati. Ya. Jadi ketika kita berdoa itu kita datang, Tuhan, aku mohon Tuhan, aku minta pertolongan-Mu, aku mohon kesembuhan daripadamu. Sambil kita berpikir gini, kalaupun Tuhan nggak sembuhkan, nggak apa-apa, karena aku sudah punya berkat yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah berikan kepadaku, yaitu keselamatan. Jadi hatinya benar gitu ya. Bukan kemudian marah-marah sama Tuhan, ngatain, ngancam Tuhan, nanti nggak ke gereja, nggak kasih persembahan apa, enggak. Tapi hatinya rendah hati benar-benar. Yang berikutnya, kita mesti tahu bahwa penyembuh itu Tuhan. Ya. Kalaupun saudara ada hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan, itu semua juga asalnya dari Tuhan. Kalau saudara mau minta doa hamba Tuhan yang punya karunia seperti itu, boleh saja. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Tapi di dalam pikiran dan hati kita mesti tahu, yang nyembuhin Tuhan. Bukan orang itu, bukan hamba Tuhan itu. Dia hanya saluran. Kalau kita bisa ketemu Tuhannya, sumbernya, ngapain kita lewat saluran? Jadi artinya gini, kita boleh saja datang ke hamba Tuhan untuk minta didoakan. Tapi iman percaya kita harus kepada Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, kita mesti mengajar orang-orang untuk cari Tuhan. Saya percaya hari-hari ini satu pelajaran yang Tuhan ajarkan adalah kita bergantung hanya kepada Tuhan. Serius nih, benar. Karena kita nggak bisa temuin siapa-siapa hari-hari ini. Benar. Jadi Tuhan jadi andalan kita, Tuhan yang kita sembah itu yang kita bergantung kepadanya. Jadi itu yang harus kita terus ajarkan ke jemaat juga. Bahwa saya mendoakan kamu, tapi ingat kamu harus doa sendiri kepada Tuhan. Jadi jangan sampai hamba Tuhan itu jadi makelar doa, ya. Terus calo. Ini apa lagi sih istilahnya? Habis rampok sekarang makelar. Ayo, saya doakan, saya punya jalur belakang nih. Nah, jangan gitu. Iya. Bawa jemaat, bawa orang-orang itu langsung ke Tuhan. Andalin Tuhan, engkau bisa berdoa sendiri di rumah walaupun saya nggak ada. Tetap bisa berdoa langsung sama Tuhan. Amin. Itu aja sih. Luar biasa. Amin. Kayaknya corona ini membuat hampir selesai sudah deh masa pengkultusan individu ini ya. Karena siapa yang mau diharapkan ya? Betul. Oke. Pendeta didatengin rumahnya nggak mau juga sekarang kan. Iya kalau nggak mau didatengin lah. Kalau pendetanya yang punya karunia kesembuhan juga sempat kena COVID gimana? Nah. Itu juga. Jadi artinya Tuhan yang berkuasa. Amin. Yes. Luar biasa. Senang sekali bisa ngobrol dengan Pastor Indra Saputra ya. Insight-nya mantap. Sama-sama. Dapat banyak. Kalau misalnya Anda mau kenalan lebih lanjut sama Pastor Indra, follow dong aktif Instagram di sosmed. Aktif. Oh, di mana-mana? Di Instagram Anda bisa search ya, Indra SAP 13. Wow, kenapa ini 13-nya? Ya. Indra SAP 13. Itu bukan angka sial ya, itu tanggal lahir saya. Oh, I see. 13 berapa nih? 08. Wow, I see. Sebentar lagi. 13 Agustus itu. Baiklah, Pastor Indra, thank you banget ya. Sudah ngobrol-ngobrol, senang banget ya. Sehat selalu Pastor Indra, Tuhan memberkati. God bless you. Thank you, Tuhan berkati. Pastor Gideon, oke, Jonathan, God bless. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.